16. Jika vektor U diketahui vektor U anggotanya adalah 1 akar 2 dan A, kemudian vektor V adalah 1 negatif akar 2 dan A, kemudian diketahui sudut antara vektor U dan vektor V dituliskan seperti ini adalah V per 3, atau nilainya V itu kan 180 bagi 3, jadi dapat 60 derajat. 60 derajat. Pertanyaannya adalah nilai A yang memenuhi adalah, nah, nilai A-nya itu berapa? Nah, cara mencari nilai A, kita gunakan rumus perkalian skalar 2 vektor seperti biasa ya. Vektor U dot vektor V sama dengan panjang dari vektor U dikali panjang kali vektor V dikali dengan cos alfa atau cos theta ya. Yang kita pakai cos alfa aja karena sesuai cos alfa itu cos ini ya, sudut antara vektor U dan vektor V. Nah, kita kalikan aja vektor U dikali vektor V ini ya. 1 dikali 1 ditambah dengan akar 2 dikali negatif akar 2. Negatif 2. Ya, betul tidak? Akar 2 kali akar 2 kan 2. Kemudian ada negatifnya. Jadi negatif 2. Ditambah dengan 2 kali A kali A kuadrat. Sama dengan panjang dari vektor U. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah dengan akar 2 kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Oke. Kemudian dikali dengan panjang vektor V, akar dari 1 kuadrat ditambah akar dari min akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Aduh, harusnya nggak ada ininya dulu. Kemudian dikalikan dengan cos alfa. Cos alfanya cos 60 derajat. Ini ditambahkan 1 ditambah negatif 2, jadi negatif 1. Negatif 1 ditambah A kuadrat atau A kuadratnya pindahin ke depan dikurangi 1. Ini ya. Sama dengan ini kita hitung. Akar dari 1 kuadrat, 1 ditambah akar 2 kuadrat, 2, 1 tambah 2, 3. 3 tambah A kuadrat. Oke, itu. Nah, ini juga sama, 1 kuadrat, 1 ditambah min akar 2 kuadrat, negatif kali negatif positif akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 2 ditambah 1, 3. Jadi nilainya sama kayak ini. 3 tambah A kuadrat. Kemudian nilai dari cos 60 berapa? Cos 60, ayo kita lihat di tabel. Cos 60 adalah 1 per 2 atau setengah ya. Kemudian, nah di sini kan ada perkalian akar nih, gimana cara mencarinya? Nah, kita tahu bahwa kalau ada akar A dikalikan dengan akar A, jadi angka yang dalam akarnya itu nilainya sama, maka nilainya itu adalah A. Si akarnya hilang. Nah, maka ini juga kan sama kayak ini. Jadi di dalam akarnya sama, 3 plus A kuadrat, ini juga sama. Jadi hasilnya kalau dikalikan ini jadi A kuadrat dikurangi 1 sama dengan 3 ditambah A kuadrat dikali dengan 1 per 2. Nah, yang 1 per 2, yang ininya dikali silang. 2 dikali A kuadrat pin 1. Jadi, kita ke sini. Jadi, 2 A kuadrat, 2 dikali A kuadrat, 2A kuadrat. Dikurangi 2 kali 1, 2. Sama dengan, ini 3 plus A kuadrat. Nah, kemudian disatukan komponen yang sama atau yang sejenis. Ini A kuadrat di sebelah kiri. A kuadrat kita pindahin ke sebelah kiri, jadi dikurangi A kuadrat. Sama dengan 3 tetap. Dan min 2 ini kita pindahin ke sebelah kanan, jadi plus 2. Sehingga nilainya 2A kuadrat dikurangi A kuadrat, jadi A kuadrat. 2 dikurangi 1 jadi 1 kan. Sama dengan 3 ditambah 2
adalah 5. Nah, supaya nilainya A saja, maka kita akarkan kedua ruas. Sehingga nilai di ruas kiri adalah A dan di ruas kanan plus minus akar 5. Ya. Jadi di sini diperoleh nilai A-nya itu sama dengan akar 5 atau A itu sama dengan negatif akar 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next nomor 17. Untuk soal nomor 17, diketahui vektor A adalah 4 negatif 6. 4 dan negatif 6. Kemudian dan vektor B sama dengan negatif 3 dan P. Jika vektor A tegak lurus B, nah ini tegak lurus nih. Jika vektor A tegak lurus vektor B, nilai P itu berapa? Nah ingat, kalau tegak lurus itu gimana waktu kemarin patokannya teh? Kalau tegak lurus itu kan berarti nilai sudutnya itu kan 90 derajat, sehingga nilai cosnya, cos 90 kan nilainya 0. Jadi kalau dikalikan antara vektor A dan vektor B yang tegak lurus itu menghasilkan 0. Nah, jadi patokannya iya kalau tegak lurus, sehingga kita tinggal kalikan aja untuk menentukan atau untuk memperoleh nilai P. Kita masukin vektor komponen dari vektor A 4 dan negatif 6. Kemudian dikalikan dengan komponen vektor B min 3 dengan P. Ini sama dengan 0. Kita kalikan seperti biasa, 4 dikali min 3, negatif 12, ditambah dengan negatif 6 dikali P, negatif 6P. Sama dengan 0. Nah, yang negatif 12 kita pindahkan sebelah kanan, jadi yang kiri sisanya negatif 6P sama dengan negatif 12 ke kanan, jadi 12. Nilai P diperoleh 12 dibagi dengan negatif 6. Hasilnya negatif 2. Jadi kesimpulannya adalah nilai P-nya sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Itu ya. Berikutnya soal nomor 18. Soal nomor 18, diketahui vektor A, B, dan C. Nah, vektor A diketahui I ditambah 2J dikurangi XK. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks biar gampang ya, jadi 1, 2, dan negatif X. Kemudian, komponen dari vektor B sama dengan 3I dikurangi 2J ditambah K. Atau 3, min 2, dan 1. Dan C, vektor C komponennya adalah 2I ditambah J ditambah 2K atau 2, 1, 2. Nah, di sini ada keterangan lagi jika A tegak lurus C. Jadi jika vektor A tegak lurus vektor C, hasil dari vektor A ditambah vektor B dikali dengan A, vektor A dikurangi vektor C, ini nilainya berapa? Ya. Nah, kita tahu, nah patokannya seperti tadi, kalau ada yang tegak lurus sudutnya, maka kita buat seperti ini, A dikali C, patokannya berarti kalau tegak lurus, maka kalau dikalikan jadi 0, gitu ya. Nah, kita akan mencari nilai ini. Tapi sebelumnya kita lihat setiap komponen vektor A, B, dan C kan ada yang belum lengkap ini, negatif X. Nah, makanya kita harus cari dulu komponennya ini tuh berapa. Oke, nah kita hitung dengan patokan yang tadi, vektor A dikali vektor C itu sama dengan 0. Vektor A itu komponennya 1, 2, dan negatif X. Dan C, vektor C komponennya 2, 1, 2. Ini kalau dikalikan sama dengan 0. Kalikan 1 kali 2, 2, ditambah dengan 2 kali 1, 2, ditambah dengan negatif X dikali 2. Jadi negatif 2X. Ini sama dengan 0. 2 ditambah 2, 4. 4 dipindahin sebelah kanan jadi negatif
4. Betul? Hasilnya kan positif, pindah ruas jadi negatif 4. Ya, X di sini negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif, hasilnya positif 2. Nah, jadi nilai X-nya itu adalah 2. Sehingga vektor A itu komponennya jadi 1, 2, dan negatif 2. Itu yang A, vektor A. Jadi, kalau dicari hasil dari operasi dari vektor ini, kita tinggal substitusikan saja komponen dari vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, A-nya yang ini. 1, 2, negatif 2 ditambah dengan vektor B ini 3, negatif 2, dan 1. Ini operasi penjumlahan yang pertama dikali dengan A, vektor A dikurangi C. Nah, vektor A komponennya 1, 2, dan negatif 2. Dikali dengan, dikurangi dengan vektor C, 2, 1, 2. Sama dengan 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4. 2 ditambah negatif 2, hasilnya 0. Negatif 2 ditambah 1, hasilnya negatif 1. Kemudian kita kalikan dengan yang satunya lagi, 1 dikurangi. Ini kan A dikurangi C. Jadi 1 dikurangi 2, hasilnya negatif 1. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Negatif 2 dikurangi 2, hasilnya negatif 4. Nah, kita tinggal kalikan ini dengan cara 4 dikali negatif 1, negatif 4, ditambah dengan 0 dikali 1, 0, ditambah dengan negatif 1 dikali negatif 4, hasilnya adalah 4. Negatif 4 ditambah 0 ditambah dengan negatif 4, hasilnya adalah 0. Nah, nomor 18, kesimpulannya adalah 0. Jadi, hasil dari operasi vektor ini adalah 0. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke, next. Nomor berikutnya 19. Diketahui vektor A, B, dan vektor C. Vektor-vektor dalam dimensi 3. Jadi ada vektor A, vektor B, dan vektor C dalam dimensi 3. Jika vektor A tegak lurus vektor B, nah, jika vektor A tegak lurus vektor B, jadi kalau tegak lurus itu kalau dikalikan hasilnya sama dengan 0. Ya. A dot B sama dengan 0. Ya, jadi kalau tegak lurus. Kemudian dan vektor A tegak lurus dengan hasil kali dengan A plus vektor A ditambah dengan 2 kali vektor C. Nah, jadi kalau tegak lurus antara A dengan ini, kalau dikalikan hasilnya menjadi 0 juga. Vektor A dikali A plus 2 kali vektor C sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah hasil dari vektor A dikali dengan 2 kali vektor B dikurangi dengan vektor C. Dikurangi dengan vektor C. Oh iya, untuk soal yang ini, mohon maaf ada ralat. Seharusnya adalah, nah ya ini nih, seharusnya antara vektor A tegak lurus dengan ini. Nah, ini harusnya B ya. Bukan vektor A, tetapi B. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita hapus yang ini nih. Karena kalau A nanti tidak dapat jawaban. Ada ralat ya, ada kesalahan. Ini harusnya B. Harusnya vektor B. Oke, ini pertanyaannya. Nah, dari dua keterangan di atas, ini sangat membantu untuk mengerjakan soal yang ini. Nah, tetapi
tetapi di sini tidak ada komponennya berapa ya. Untuk vektor A komponennya berapa nggak tahu, B dan C juga sama nggak tahu, cuma ada keterangan ini aja. Dan tidak jadi masalah. Nah, yang jadi patokan adalah ini. Kalau kita kerjakan dulu yang ini nih, yang ditanyakan, kalau vektor A dikali dengan 2 kali vektor B dikuali dengan C, nah caranya itu kan tinggal dikali-kalikan sesuai dengan sifat perkalian vektor. Jadi A dikali 2B, 2 kali A kali vektor B. Kemudian yang A dikali negatif vektor C sama dengan dikurangi A kali vektor C. Begitu kan? Nah, untuk yang vektor A dikali vektor B kan udah tahu sama dengan 0. Jadi 2 dikali 0 berapa? 0. Nah, namun yang A dengan C perkalian ini antara vektor A dengan vektor C itu berapa? Belum tahu. Nah, kita bisa mencari tahu nilai ini tuh dari sini nih. Dari hasil perkalian antara vektor A dikali dengan vektor B plus 2 kali C. Nah, kita tuliskan ke sini. Kalau kita kalikan seperti yang tadi, vektor A dikali vektor B jadi A dot B. Kemudian vektor A dikali vektor A dikali 2C plus 2A vektor A dot C sama dengan 0. Nah, yang A dot B ini kan hasilnya 0. Ditambah dengan 2 kali A dot C yang ditanyakan sama dengan 0. Jadi 2 dikali A dot C sama dengan 0, sehingga nilai A dot C nilainya sama dengan 0 dibagi 2, 0. Nah, di sini kita dapat informasi yang lain. Jadi vektor A dikali vektor C itu nilainya 0. Jadi 2 dikali 0, 0 dikurangi 0, hasilnya ya 0. Begitu. Sehingga kesimpulannya untuk soal nomor 19 jawabannya adalah 0. Gitu. Terakhir untuk soal nomor 20. Diketahui nilai dari vektor U, nilai dari panjang vektor U sama dengan 5. Dan panjang dari vektor V sama dengan 7. Nilai dari hasil perkalian antara vektor U dengan vektor V sama dengan 11. Maka nilai dari panjang vektor U ditambah panjang dari vektor U ditambah vektor V itu berapa? Nah, untuk menentukan hasil panjang dari ini, kita tuliskan dulu rumusnya untuk mencari hasil dari itu. Rumusnya adalah akar panjang vektor U ditambah vektor V sama dengan akar dari vektor U kuadrat ditambah vektor V, panjang vektor V kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 kali panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta atau cos alpha. Nah, ini rumusnya ya. Nah, untuk menentukan hasil dari perhitungan ini, di sini ada cos theta atau nilai dari cos theta-nya berapa. Nah, kita kan tidak tahu sudutnya berapa. Namun di sini yang ada adalah vektor U dikali vektor V sama dengan 11. Nah, ini untuk mencari cos theta ini kita bisa manfaatkan rumus perkalian vektor, di mana cos theta sama dengan U dikali V, vektor U dikali vektor V dibagi dengan panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V. Gitu. Sama dengan, nah ini panjang vektor U dikali vektor V kan di sini udah ada 11.
Jadi kita tinggal substitusikan aja 11 dibagi dengan panjang vektor U adalah 5 dikali panjang vektor V adalah 7. Jadi 11/35. Nah, itu nilai dari cos θ-nya. Jadi udah dapat nih. Cos θ-nya sama dengan 11/35. Sehingga hasilnya adalah akar dari panjang vektor U kuadrat ini 5 kuadrat. 5 kuadrat ditambah dengan panjang vektor U kuadrat ini 7 kuadrat ditambah dengan 2 kali panjang vektor U 5, panjang vektor V 7. Cos θ 11/35. 11/35. Oke, akarkan. Kita hitung 5 kuadrat 25. 7 kuadrat 49. Ini 5 kali 7 35. 35 bagi 35 kan bisa disederhanakan. Jadi sisanya 2 kali 11. 2 kali 11 sama dengan 22. Jadi hasil penjumlahannya 25 tambah akar dari 25 tambah 49 tambah 22 sama dengan akar 96. Akar 96 ini bisa kita sederhanakan. Jadi akar 16 dikali akar 6. Atau akar 16 itu kan 4. Nah, akar 6. Nah gitu. Itu hasil dari penjumlahan panjang dari vektor U ditambah dengan vektor V. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, sekian yang dapat bisa disampaikan untuk soal uji kompetensi 4 nomor 14 sampai 20. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembahasan yang berikutnya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.